Alright, welcome to my first ever YouTube video. Jadi sebelumnya kenalin dulu, nama gue Nick. Dan di video pertama gue kali ini gue nggak bakal bikin konten apa-apa ya. Di sini isinya bakal gue waffling and rambling about anything connected to YouTube gitu. Jadi di sini gue bakal ngejelasin tentang apa sih rencana gue dan apa video-video yang bakal ada di channel YouTube gue gitu loh. Dan tentunya alasan kenapa gue pengen masuk ke dunia YouTube ini gitu. Jadi gue harus ngasih tahu dulu. Jadi basically sepertiga hari gue itu bisa dibilang emang buat YouTube doang gitu loh. Gue sering banget nonton YouTube dan emang suka banget. Dan gue itu nggak nonton dari orang Indo doang atau orang luar doang. Jadi gue nonton dari dua sisi gitu ya. Jadi gue bakal ngejelasin lah. Gue tuh penasaran kenapa sih YouTube Indonesia itu bisa dibilang nggak segede YouTube-YouTube luar gitu loh. Mungkin dari sisi subscriber dan view-nya mungkin bisa dibilang hampir sama. Cuma kalau misalnya gue kasih gambaran dengan view yang sama, dengan jumlah iklan yang sama dan durasi yang sama, itu pendapatan orang luar dengan bahasa Inggris itu jauh lebih besar daripada, mungkin nggak jauh, gue nggak begitu tahu buat detailnya, tapi lebih besar lah daripada YouTuber-YouTuber Indonesia gitu. Nah, jadi di sini kita bakal masuk dulu. Jadi kita bakal masuk ke YouTube luar dulu ya. Buat YouTube luar yang gue tahu yang paling besar itu ada di dua tempat, yaitu di US dan juga di UK. Jadi di sini kita bakal masuk ke YouTuber yang US dulu ya. Di sini buat kalian yang mungkin udah lama nonton YouTube pasti tahu namanya adalah PewDiePie. Jadi PewDiePie ini salah satu YouTuber US yang awal itu konten dia adalah gaming, bisa lihat dari oldest-nya ini semuanya adalah konten gaming yang dia itu bisa mencapai di 100 juta subscriber. By the way, kalau misalnya ngomong gue kecepatan, gue minta maaf. Nah, dan dia ini merupakan YouTuber pertama yang kalau nggak salah tuh nyentuh 10 juta apa 30 juta subscriber gitu. Gue lupa, pokoknya itu salah satu YouTuber pertama yang mencapai subscriber dengan angka yang besar gitu loh. Dan view-nya itu mungkin udah agak decline sekarang karena dia udah nikah dan udah pindah juga ke Jepang gitu. Dan buat YouTuber-YouTuber US lain mungkin yang kalian tahu, dia itu satu era lah sama PewDiePie, itu ada namanya Markiplier. Markiplier di sini bisa lihat. Terus dia subscribernya ada di 36 juta. Terus ada juga Jacksepticeye. Nah, uh, terus untuk YouTuber lainnya yang dari US juga yang untuk saat ini ya, untuk era saat ini yang paling besar itu mungkin kalian semua juga udah tahu, namanya adalah MrBeast gitu. Nah, MrBeast ini dia memiliki subscriber sebanyak 185 juta dan subscriber average-nya itu ada di sekitar seratusan juta ya, bisa dilihat di sini. Dia emang gede banget untuk total views count-nya dan total subscriber ya. Dan buat most popular videonya itu ada di 500 juta. Di sini bisa dilihat itu tentang kalau misalnya kalian nonton ya, itu ada Squid Game, itu dia ngerealisasiin di dunia nyata gitu. Dia ngebikin Squid Game yang asli lah. Makanya dia bisa nyampe nyentuh di 500 juta views gitu. Nah, by the way gue minta maaf kalau misalnya gue tuh agak nggak terstruktur ya, soalnya ini basically apa yang ada di kepala gue langsung gue omongin aja, gue langsung waffling aja. Jadi yang tadi yang gue bilang, si Jacksepticeye itu dia tuh lagi ada sedikit masalah lah sama MrBeast. MrBeast kemarin sempat nge-tweet juga tentang Jack, cuma sekarang tweetnya tuh udah dihapus, kayaknya dia ngerasa itu nggak pantas atau gimana, gue juga nggak tahu. Jadi si Jack ini dia ditanya bagaimana tanggapan dia tentang konten-konten MrBeast gitu. Apakah dia suka apa enggak? Dan si Jack ini dia bilang dia nggak begitu suka. Dan ketika ditanya alasannya, dia ngerasa MrBeast ini ngebikin YouTube itu udah jadi nggak fun lagi gitu loh. Dan dia ngebikin gambaran bahwa kalau misalnya pengen bikin video YouTube itu kalian harus punya modal gede, which is not true at all gitu loh. Dan di sana MrBeast itu ngejawab lah waktu di sana, dia bilang kayak dari mana si Jack ini bisa ngomong kalau gue itu nggak fun. Dan di sana si Jack itu ngomong kalau misalnya fun harusnya durasinya tuh jauh lebih banyak dong, jauh lebih banyak, jauh lebih panjang gitu-gitu. Dan MrBeast ya bilang lah, nggak bisa dong fun itu diukur dari durasi lamanya video, pokoknya gitulah intinya kayak gitu. Nah, di satu sisi gue agak setuju sama Jack karena emang dia naikin banget ya, naikin standar buat orang YouTube. Tapi di satu sisi kita nggak bisa nyalain karena dia emang grinding dari awal. Bisa lihat di sini ya, dia dari 11 tahun lalu udah ngebikin awalnya konten game-game dulu, terus dia naik pelan-pelan dan diri invest lagi buat video selanjutnya gitu loh. Jadi dia nggak bikin video, udah dapet duit, di reinvest lagi, sampai yang bisa sekarang itu udah gede banget. Dan cost per videonya itu mungkin bisa ratusan ribu dolar gitu loh. Kayak bisa dilihat sini kan 100 juta dolar, dan di sini 1 juta dolar, 1 miliar dolar bahkan. Ini 100 juta dolar, 1 miliar dolar itu udah gila banget. Kayak yang Squid Game tadi aja dia butuh modal 500 ribu dolar gitu loh, which is gede banget.
Dan salah satu kesamaan di YouTube-YouTube US ini yang bisa kalian lihat adalah mereka tuh kebanyakan solo semua, mereka tuh kebanyakan sendiri semua nggak bikin dan ya emang keren sih bisa naik gitu. Cuma yang beda yang sangat signifikannya sama UK itu adalah UK ini kebanyakan dia grup gitu loh. Dan kalau US ini dia kebanyakannya sendiri dan platformnya itu bisa dibilang YouTube doang kebanyakan gitu loh. Kayak ada yang namanya Ludwig, dia itu salah satu YouTuber yang gede juga, lumayan ada 5 juta, tapi dia lebih ke arah live stream ya. Bisa lihat di sini dia nge-live stream hampir tiap hari dengan view yang 200.000 itu udah lumayan bagus lah untuk live stream di YouTube gitu. Nah, dan persamaannya untuk di YouTube US dan UK itu dan YouTube di luar sana mereka itu kebanyakan nggak cuma bikin video di satu platform, yaitu di YouTube dan juga ada pasti ada satu streaming platform gitu loh. Entah itu YouTube, bisa juga kayak si Latwik ini, atau mungkin ada Twitch, atau mungkin Kick, atau Rumble, entah apapun itu, tapi kebanyakan mereka bakal nggak streaming juga di luar nggak bikin video YouTube gitu. Nah, sekarang ketika gue masuk ke YouTube UK, kalian bakal ngelihat ada satu tema yang sama, yaitu mereka itu kebanyakan di berkelompok gitu loh. Jadi pertama di sini gue bakal ngebahas tentang AMP, singkatannya itu Any Means Iya, Any Means Possible ya bisa dilihat sini ini singkatannya. Dan mereka ini adalah grup antara 6 orang. Gue nggak ngebahas ras atau apapun, tapi mereka itu emang kulit hitam semua. Jadi ketika nonton itu mungkin kalian bisa ngelihat satu sisi dunia lain lah yang mungkin nggak pernah kalian lihat. Karena di Indo sama di luar, apalagi dengan ras mereka itu bakal susah banget buat dilihat lah dari kacamata kita gitu loh. Jadi ketika mereka gabung jadi satu grup, itu videonya seru-seru banget dan mereka ini semuanya emang streaming juga tadi yang kata gue ya. Si contohnya yang paling besar ini adalah si Kai Cenat. Jadi Kai Cenat ini merupakan streamer paling besar setahu gue untuk tahun ini dan mungkin 2 tahun lalu juga dia yang paling besar. Kai Cenat ini dia live streamnya itu di Twitch dan mungkin dia udah pindah ke Kick, gue nggak ingat, tapi emang dia tuh gedenya tuh di Twitch dan dia bisa sekali live stream itu bisa dapat view yang benar-benar banyak gitu loh. Dan dia ini awalnya terkenal itu karena live stream dan dia sering collab-collab sama artis-artis besar. Bisa dilihat di sini kemarin itu dia ngadain sleepover sama si Take Off ya dan dia Take Off sorry sama Offset dan dia collab juga sama Annalise Choppa bisa dilihat di sini dan dia itu best friend sama yang namanya Duke Dennis. Nah, mereka berdua ini dua-duanya anggota AMP dan awalnya mereka separate dulu baru mereka gabung jadi satu dan sama dia ini juga streaming di Twitch juga dan kalau misalnya Duke Dennis ini dia ini awalnya tuh dia di streaming NBA 2K gitu dan ketika mereka gabung ternyata cocok dan mereka ngerekrut beberapa orang lagi jadilah AMP. Mungkin gue salah-salah buat timelinenya, gue minta maaf kalau misalnya salah, kalau misalnya karena ada yang lebih tahu bisa mungkin dikoreksi gitu. Dan buat kalian yang nggak tahu, Duke sama kayak ini mereka nih yang pertama kali nyiptain kata-kata Riz. Jadi kalau misalnya kalian sering banget ngeliat itu orang-orang ya W Riz itu tuh dari dua orang ini. Dia nih yang pertama kali ngebikin kata-kata itu. Dan sekarang mereka sering banget marah-marah ya. Karena Riz itu katanya ditempatkan di kalimat yang salah gitu loh. Harusnya tuh nggak gitu. Cuma ya namanya udah viral ya, nggak mungkin juga mereka ngoreksi semua orang kan. Cuma ya itulah salah satu yang paling terkenal dari mereka gitu loh. Terus juga kita bakal masuk ke salah satu grup YouTuber UK lainnya yaitu Sidemen. Ini merupakan YouTuber yang benar-benar gede di UK. Dia ini terdiri dari 20 juta subscriber dan dia ini selalu ngupload ya tiap hari Minggu, namanya itu Sidemen Sunday. Jadi dia pasti upload tiap minggunya dan untuk YouTuber paling besarnya itu di sini bisa kalian lihat yang ada di thumbnail ini dia namanya adalah KSI atau Jide Olatunji gitu. Nah, dia ini awalnya mereka ini juga YouTuber yang sama semua. Mereka awalnya startnya itu pisah-pisah dan mereka punya YouTube masing-masing. Terus kalau yang KSI ini gue nggak tahu kalau buat nge-live dia iya apa enggak. Cuma kalau untuk anggota yang lainnya kayak Mini Minter, Harry, itu Zerka itu semuanya dia nge-live stream juga dulunya di Twitch dan ketika mereka datang bareng ke sini jadilah Sidemen ini karena mereka bisa nyatuin juga dari banyaknya viewers mereka ya ketika nyatu pastinya bakal jadi banyak banget dan bisa dilihat di sini view terbanyaknya itu ada di 100 juta dan ini masuk ke salah satu rencana yang bakal ada di YouTube gua ke depannya gitu. Jadi bisa dilihat di sini untuk video-video dengan view tertingginya itu ya
Bisa lihat di sini dia itu di itunya tuh sama Sidemen Holiday gitu loh. Dikuasainnya sama Sidemen Holiday ini. Jadi apa sih video ini? Kayak gimana sih konsep videonya? Jadi konsepnya itu bisa dilihat sini dia itu 20,000 versus $200 gitu loh. Jadi mereka ini ngebikin liburan di mana ada dua sisi. Jadi grup ini nih ada 7 orang ya. Jadi tiap video itu biasanya tuh terbagi jadi dua tim yaitu 3 dan 3 orang dan yang satunya ini adalah yang jadi ngebikin videonya tuh yang ngerencanain video. Jadi karena mereka ini bisa dilihat di sini ya tiap minggu itu selalu upload video, tiap orang itu bakal dapat jatah satu video per minggunya gitu loh. Jadi mereka bakal ganti-gantian dan pendapatan mereka tuh itu jadi mereka biar nggak rebutan di duitnya itu gue ngeliatnya tuh kayak gitu jadi tiap orang itu tanggung jawab atas satu video dan duitnya itu buat dia gitu loh. Nah, dan di sini bisa dilihat kalau misalnya di jumlah view-nya itu di 100 juta, 80 juta, 67 juta, dan ya seterusnya lah. Dan ini bisa dilihat tadi ini si Kai Cenat yang tadi orang AMP itu. Dan di sini gue bakal ngejelasin tentang konsep-konsep masing-masingnya. Jadi untuk yang 20.000 dan $200 ini, dia itu ngebikin liburan yang terbagi tadi menjadi dua tim. Yang satu tuh berarti dia liburan bakal fancy banget dengan modal 20.000 itu sekitar 300 jutaan mungkin ya atau 200 juta 300 jutaan dia bakal liburan karena di sini Europe Edition berarti di daerah Eropa dan yang satu $200 dengan 3 jutaan itu mungkin buat kita udah gede banget tapi buat mereka dengan hidup di luar dan mereka dibagi menjadi tiga itu ya jadi bisa dilihat sengsara gitu lah. Jadi di sini intinya adalah mereka ngebandingin liburan yang satu tuh emang bener-bener mewah banget terus yang satu tuh ya liburan yang ecek-ecek lah gitu. Dan ini gue pengen banget ngelakuin di Indonesia cuma karena gue nggak ada grup mungkin gue bakal ngebikin sendiri nanti yang bisa dilihat aja ditunggu aja buat konten gue. Terus ada segmen Tinder in real life jadi basically ini emang Tinder aja dating apps gitu cuma dia secara online gitu loh mereka bakal nge-swipe kiri kanan di depan muka kalian gitu loh dan ya ini bisa dilihat ada banyak versi ya jadi kalau segmen ini Tinder ini dia itu cuma pick up lines doang jadi pick up lines yang lucu gitu loh dan ngelihat reaksi si ceweknya. Nah, terus di sini yang 20v1. 20v1 ini konsep yang menurut gue juga seru banget. Jadi di sini ini ada satu cowok, biasanya cowoknya ini yang ada tamu-tamu yang bisa dilihat sini ada Kai Senat, terus ada beberapa orang juga awalnya tuh dari 7 mereka dulu, habis itu baru dia ngambil-ngambil tamu dari orang luar. Ada si ada siapa lagi ya? Gue lupa ada yang pilih juga kalau nggak salah waktu itu. Di sini yang intinya konsepnya itu adalah ada satu cowok dan 20 cewek dan dia tuh pertama harus milih dulu swipe kiri swipe kanan terus habis itu pas udah dia nge-swipe yang dia iyain baru harus milih dulu dia mau apa enggak sama cowok ini ketika udah difilter semua tersisa berapa cewek. Nah, itu dia harus ngedate sama si cowok ini gitu. Nah, tapi twistnya itu adalah ketika mereka ngedate, mereka ini bakal dibisikin sama anggota-anggota sideman di belakang gitu loh. Dia bakal ngebisikin hal-hal gila yang harus dilakuin sama orang ini. Mungkin buat detailnya kalian bisa nonton sendiri ya videonya. Itu cuma kalau misalnya kalian nggak kuat buat nahan cringe itu bakal susah banget karena emang video itu cringe banget. Tapi ya seru lah itu bedanya. Dan gue bakal masuk ke salah satu YouTuber dari grup ini yang si ini yang gue bilang si KSI ini. Tapi sebelumnya sorry gue lupa ngebahas. Nah di sini jadi kalau misal untuk AMP tadi karena mereka mayoritasnya orang hitam mereka itu lebih ke arah basket gitu loh dan game-game yang mereka mainin juga kan 2K tadi seperti yang gue bilang kan sedangkan kalau misalnya Sideman ini dia ini mayoritas dia kemainnya tuh FIFA gitu dari 2000 berapa tuh mereka mainnya tuh udah FIFA dan di 7 tahun lalu mereka memutuskan pengen nyoba ngebikin sideman charity match gitu loh dimana mereka sideman ini dengan beberapa orang teman mereka yang youtuber juga bakal ngelawan YouTube All Stars dimana dia bakal nge-invite youtuber dari ya dari manapun lah dari negara manapun gitu loh untuk main di charity match mereka ini gitu dan di awalnya itu mereka masih kecil lah bisa dilihat di sini masih dikit stadion itu masih kecil walaupun ini juga udah gede menurut kita cuma jauh banget perbandingannya sama tahun ini bisa lihat di sini mereka itu tandingnya tuh kalau nggak salah di stadionnya West Ham kalau nggak salah ya itu dengan jumlah penontonnya itu mungkin 60.000 gue nggak tahu pastinya pokoknya sekitar segitu dan di satu titik itu mereka ini kan live stream kan itu mencapai di 2,7 juta kalau nggak salah itu gede banget dan karena emang intinya itu adalah charity jadi mereka ini tujuannya adalah ngumpulin duit gitu loh. Jadi untuk donasi-donasi yang masuk semuanya bakal dikasihin ke charity gitu. Dan ngebahas tentang charity, gue pengen shout out dulu buat Bang Winda Basudara karena dia emang
sering banget bikin charity ketika ada masalah-masalah apapun itu di Indonesia, dia sering banget bikin charity. Menurut gue itu keren banget lah, kudus buat Bang Winda gitu. Nah, terus kita bakal masuk ke salah satu orang yang ada di anggota di segmen ini. Sorry bentar. Jadi namanya itu adalah KSI, atau buat nama saya adalah Jide Olatunji. Nah, dia ini yang pertama kali mengenalkan YouTube boxing ke ranah YouTube gitu loh. Jadi mungkin kalian yang tahu juga ya, waktu itu di Indo kan juga ada kemarin tuh yang terakhir Bang Uus yang nggak salah lawan Bang Jerings. Itu mereka boxing. Yang pertama kali ngenalin itu adalah si JJ ini. Gua nggak tahu kalau misalnya YouTuber Indo, si siapa namanya, si Selos itu, kalau misalnya itu dia dari ide dia sendiri, keren banget. Coba kalau misalnya kalian pengen tahu siapa sih yang duluan, itu tuh adalah si dia ini. Awalnya dia punya masalah sama yang namanya Joe Weller, dan mereka memutuskan buat tanding boxing gitu loh. Dan di sini KSI menang ngelawan Joe Weller, dan di sana dia nge-call out siapapun itu, dan lebih mengarah ke arah Logan Paul. Yang akhirnya KSI ini dia ngelawan lah si Logan Paul. Di pertandingan pertama mereka seri, dan mereka memutuskan buat rematch. Terus adalah KSI versus Logan Paul 2, di mana di sini KSI menang gitu. Dan mulai di sini tuh mulai banyak lah youtuber yang pengen masuk ke ranah boxing ini gitu. Salah satunya adanya si KSI ini dan adanya si Logan Paul, yaitu Deji dan juga Jack Paul. Deji dan juga Jack Paul. Nah, di sini mereka tanding, dan si Jack Paul ini menang ternyata, dan si Deji ini dia tetap lanjut, tapi awalnya tuh dia kesusahan lah, dia tuh kalah mulu. Mungkin kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut bisa diikutin aja. Sorry. Dan si Jack ini ketika dia menang di sini, egonya itu naik, dan dia coba buat tanding terus gitu loh. Dia coba nge-pursuit ke arah itu, ke arah boxing, dan dia berhasil menang terus. Kemarin itu kalahan dia itu cuma satu-satunya adalah ngelawan Tommy Fury, yang merupakan adik kalau nggak salah dari Tyson Fury, kalau kalian tahu ya, yang kemarin menang lawan Wilders. Bukan kemarin, sudah berapa lama. Tuh gila banget badannya, gendut gitu, tapi gila banget boxingnya. Dia ngelawan tapi ujung-ujungnya kalah, dan setelah itu dia memutuskan buat ngelawan Nate Diaz, salah satu fighter MMA. Mungkin kalian tahu dia pernah ngelawan Conor juga. Itu dia tanding, dan di sini Jack Paul menang lagi. Nah, di sini Jack Paul udah emang sering banget menang dia, dan dia tuh sering banget ngelawan MMA fighter ya yang udah pensiun. Mungkin ada Tyron Woodley, ada Ben Askren juga. Dan di tanggal 14 Oktober besok ini, si KSI ini dia bakal tanding lagi, dia bakal balik ke ranah boxing gitu. Oh, tapi sebelum masuk ke sana, gue mau ngejelasin dulu kalau sekarang KSI dan Logan Paul itu setelah ngata-ngatain dan setelah segala macamnya, mereka akhirnya berteman. Mereka ngebikin brand sendiri, yaitu namanya Prime, merupakan minuman yang benar-benar tinggi banget lah sekarang. Itu dia lagi skyrocketed banget, di setiap tempat itu habis terus. Kayak ada yang ngejual itu satu botolnya tuh bisa sampai berapa ratus ribu gitu, dan orang tetap tetap ngebeli. Itu gila banget karena emang susah banget didapatnya. Mereka temenan itu gara-gara ini sih setahu gue. Dan akhirnya di tanggal 14 besok mereka itu bakal boxing dua-duanya, tapi ngelawan orang yang berbeda, dan mereka ini dalam main event dan co-main eventnya gitu. Dimana KSI bakal ngelawan Tommy Fury. Yang awalnya, jadi KSI sama Jack Paul ini uh, yang tadi adanya Logan Paul itu, mereka itu berantem terus lah. Pokoknya mereka itu nggak suka lah satu sama lain. Uh, mereka pengen boxing gitu. Tapi ternyata ketika Jack Paul lawan Tommy Fury, si Tommy Fury yang menang. Akhirnya KSI, dia biar nendang egonya Jack Paul, dia dilewatin sama dia Jack Paul, dan dia memutuskan buat ngelawan si Tommy Fury ini. Dan tanggal 14 besok itu mereka tanding gitu loh. Gua nggak tahu kalau misalnya KSI kalah apakah dia bakal ngelawan Jack lagi. Cuma kalau menang, menurut gue there is no point of fighting Jack Paul gitu loh, ketika lu udah menang lawan Tommy Fury yang notabene-nya dia menang ngelawan Jack Paul gitu. Cuma ya nggak tahu lah, bisa kita lihat aja gitu. Dan si Logan Paul bakal tanding ngelawan yang namanya Dylan Dennis. Ini dia. Nah, jadi si Dylan Dennis ini merupakan Jiu-Jitsu World Champion. Dia tuh merupakan salah satu pelatihnya Jiu-Jitsu si Conor McGregor, yang mungkin kalian juga tahu pasti ya, Conor McGregor. Dan dia ini dikenal sebagai internet troll gitu. Jadi dia ini sering banget emang nge-troll orang lewat komenannya di IG dan juga di Twitter. Pokoknya basically internet troll gitu. Dan dia ini mau tanding sama Logan Paul. Jadi sebelumnya si Dylan ini dia udah mau tanding sama KSI, terus dia
chicken out, dia cabut, akhirnya diganti dan KSI menang juga ya saat itu. Dan sekarang dia memutuskan buat lawan Logan Paul. Jadi karena dia emang terkenal sebagai troll, dia melakukan tugasnya sebagai troll ini. Dan dia nge-troll Logan Paul dengan cara nge-komen ke tunangannya si Logan. Karena si Logan ini emang baru tunangan yang sama ceweknya. Dan ketika si Dylan ini nge-search tentang ceweknya Logan, tentang tunangannya ini, dia ngedapetin foto yang banyak banget dari si Nina Agdal ini, tunangannya Logan Paul, sama mantan-mantannya itu. Bisa kalian lihat di Twitternya, si Dylan itu nge-post hampir tiap hari. Itu ada ratusan foto, bisa lihat di sini ya, ini yang ceweknya si Logan Paul ini sama cowok lain. Sekalian lihat sendiri, itu tuh ada lagi, itu tuh banyak banyak banget lah foto-foto dan video yang dipost sama Dylan Dennis ini. Dan sampai-sampai si Logan Paul ini harus ngirim surat tuntutan gitu loh, dia nuntut si Dylan Dennis. Gue juga nggak tahu kenapa bisa, karena emang foto-foto itu kan dia tersebar online gitu loh, jadi ngapain di itu, apa yang dituntut gue nggak tahu juga. Tapi si Dylannya sampai saat ini dia masih ngepost-post terus tentang ceweknya si Logan ini. Jadi buat kalian yang penasaran bisa dilihat aja deh ke itu, ke apa namanya, ke Twitternya Dylan Dennis. Terus satu lagi, grup lagi ini yang bisa dilihat ya, temanya dari youtuber-youtuber UK ini semuanya tuh bisa dibilang grup semua. Ada namanya tuh Beta Squad. Beta Squad ini mungkin nggak sebesar Sidemen, tapi mereka emang head to head banget sama Sidemen. Dan mereka sering banget collab bareng juga, kayak bisa dilihat di, oh iya, bisa dilihat di sini ya. Ini dia sama KSI juga, KSI yang tadi sebelumnya barusan gue jelasin, yang dari Sidemen. Mereka sering banget collab-collab juga. Dan di sini nih mereka lebih ke arah video yang gimana ya, hampir sama juga sama Sidemen, tapi nggak begitu kompleks, nggak se-Sidemen gitu loh. Nah, bisa dilihat di sini dia tuh sering banget collab juga sama rapper-rapper ya, kayak dilihat di sini dia collab sama Burna Boy, terus waktu itu pernah sama ini Alexander Arnold, terus sama Yang Philly juga. Itu emang sering banget lah, sering banget collab-collab gitu. Tapi temanya tuh beda-beda, kayak MP tadi. MP itu kalau misalnya kalian pengen ngelihat kehidupan yang seru banget lah, yang bener-bener crazy banget, itu kalian harus nonton itu AMP. Terus kalau misalnya lebih terstruktur, lebih tertata dan seru juga, tapi mungkin nggak selepas itu Sidemen itu cocok banget karena emang apalagi mereka ngupload tiap minggunya dengan quality yang bagus banget. Terus kalau misalnya untuk purely vibes, ini Beta Squad-nya cocok banget karena gue suka banget juga lah sama konten-kontennya gitu. Terus kalau mereka, gue nggak tahu apakah mereka live stream juga atau enggak. Gue nggak tahu karena mereka ini lebih baru daripada si Sidemen ya, jauh lebih baru. Tapi mereka nggak datang dari dunia stream, nggak kayak AMP. Kalau AMP tadi itu mereka emang banyaknya itu semua, apa sih namanya, uh, banyaknya streamer semua gitu loh. Jadi ya inilah gambaran itunya, gambaran kasarnya tentang youtuber-youtuber yang ada di UK dan di US. Bisa kalian lihat bedanya dari US UK, apalagi dengan perbandingannya di YouTube Indo. Itu tuh YouTube Indo nggak ada yang konsep kayak yang di UK ini. Dan si MP tadi itu dia baru mau pindah juga ke London, jadi ke UK, jadi bakal jadi sentralnya. Wah, atau gue udah ngomong itu apa belum tadi, cuma ya FYI aja. Terus ya basically itulah yang pengen gue terapin, yang pengen gue bikin di YouTube Indo. Itu tuh rencana gue yang emang pengen banget gue realisasiin dengan bantuan, ya gue nggak tahu bakal bisa apa enggak, tapi dengan bantuan kalian atau mungkin nanti ada yang nonton video ini dan tertarik juga, gue nggak tahu. Pokoknya intinya itu yang pengen gue bikin, apalagi tentang kayak Sidemen Charity Match itu, yang mereka bisa ngumpulin duit yang gede banget buat charity. Gue pengen banget bisa nyatuin youtuber-youtuber Indo, dan mungkin bisa segede segede luar. Itu keren banget sih. Mungkin kalau misalnya untuk viewer count-nya kan bisa bilang hampir sama ya kayak Bang Atta juga. Gue nggak tahu sih Atta itu dia uh, berapa sih subscriber-nya. Tuh dia subscriber-nya 30 juta ya. Cuma ya kan bisa dilihat untuk view-view-nya di sini mungkin nggak begitu gede. Cuma ini udah gede banget ya. Bukan gue bilang ini sedikit, ini udah banyak banget. Cuma nggak sebanding lah sama ininya, sama subscribernya gitu. Nah, terus di sini kita mungkin bakal masuk ke youtuber-youtuber Indo. eh Tentang youtuber siapa sih yang gue tonton. Jadi mungkin bisa dilihat di ini gue aja ya, di sorry, di subscription gue aja. Jadi ya gue ini sering main ML juga, jadi gue sering juga nonton ML. Misalnya sini ada Bang Wan, terus ada Bang Luminer, ada Bang Ora. Itu gue sering banget nonton-nontonin mereka itu.
Dan kalau misalnya untuk apa sih namanya konsep video yang gue suka banget itu adalah yang live streamnya itu karena gue nggak dapet kan apa sih buat live stream orang luar tuh gue jarang lah buat nontonnya karena gue nggak download Twitch nggak download Kick juga. Nah kalau buat live streaming itu gue sering banget nonton namanya Bang Dean. Ini gue sering banget nonton karena dia merupakan vice president dari EVOS dulu ya, cuma sekarang udah keluar dan dia ini sering banget nge-live. Cuma di sini gue udah nggak membership, gue minta maaf Om dan live membership gue udah habis. Di sini basically dia sering banget lah. Dia sering banget live stream hampir tiap hari. Waktu itu sekarang udah nggak begitu sih. Cuma mungkin karena sekarang lagi liburan ya. Sorry, dia lagi liburan ke Bali juga bareng sama grupnya itu namanya Bala Bala. Eh, dia ini nge-live stream itu istilah yang dikasih sama viewersnya itu adalah dia farming di mana dia ngobrol-ngobrol terus orang-orang ngedonate terus ngasih media share juga. Tapi menurut gue itu nggak masalah karena apa? Artinya orang itu berani ngebayar lo untuk ngelihat reaksi lo akan suatu video, untuk ngelihat komentar lo akan suatu topik. Artinya lo udah top entertainer gitu loh. Itu udah bagus banget, nggak ada masalah dengan itu. Dan ya gue suka lah dengan konsepnya. Walaupun Bang Windah dengan live-nya dia itu yang bisa sehari bisa berapa kali itu keren banget dan dia tanpa ada donasi juga sama sekali sekalinya bikin link donasi itu buat orang yang membutuhkan itu itu level above lah Bang Winda udah gila banget tapi nggak ada yang salah juga dengan ini. Mungkin yang sedikit agak masalahnya tuh ketika yang ngedonate itu akun-akun judi ya karena emang akun judi sekarang tuh lagi gede banget di Indonesia dan mereka sering banget ngedonate dengan angka-angka yang nggak masuk akal bisa sampai 10 juta, 20 juta. Waktu itu gue pernah lihat si Rek itu si Gustian di itu sampai 80 juta kalau nggak salah sekali itu tuh gila banget. Cuma ketika kalian hitung matematikanya dilihat orang yang nge-view terus berapa lagi yang main jadinya di situs itu mereka bakal ngebalikin duit itu dengan cepat gitu loh. Dan ada satu lagi ini ada Kak entah si Adeline, si Adele, gue juga sering nonton, gue masih membership kalau si Adele sama konsepnya hampir sama sama kalian tadi basically ini buat vibe saja lah buat nemenin malam kalau misalnya lagi gabut nonton atau sambil ngapain itu gue suka nontonin mereka gitu. Nah, sorry. Nah, terus mungkin untuk penjelasan gua ke YouTube luar dan YouTube Indo secara singkatnya mungkin itu aja dan di sini gue cuma ngejelasin tontonan apa yang sering gua tonton dan kayak gambaran lah tentang apa isi konten gua nantinya itu seperti ini karena emang gua daily gue sering banget nonton-nonton mereka ini. Jadi gue berharap banget gue bisa itu kedepannya bisa konsisten karena gue juga lagi di penghujung kuliah gue. Sebetulnya nggak penghujung sih. Udah 5,5 tahun gue kuliah tapi masih belum lulus-lulus. Jadi ya semoga aja gue bisa upload daily dan bisa ngasih konten yang terbaik lah, bisa live up to my expectation gitu loh. Karena ekspektasi gue pengen banget ngebikin konten sebagus mungkin karena udah banyak banget kan gambaran-gambaran di luar sana. Gue tinggal ngikutin doang, masa ya gue nggak bisa gitu loh. Jadi gue minta maaf kalau misalnya ngomong gue kecepatan atau gue rambling yang nggak jelas mungkin buat kalian gue minta maaf. Tapi mungkin video gue selesai video pertama gue kali ini sampai di sana aja. Kalau misalnya mungkin kalian ada ide atau apapun itu boleh itu ya boleh ditulis di kolom komentar dan ya terima kasih semuanya udah menonton.